Di tengah lebatnya hutan, di antara suara hujan dan petir yang menggelegar, seorang bocah kecil ditemukan menangis sendirian. Tak punya keluarga, tak tahu asal-usulnya, hanya dingin dan ketakutan. Tapi siapa sangka, bocah yatim yang dibesarkan oleh seorang nenek tua di tengah hutan ini, kelak akan menjadi miliarder sukses yang mengubah hidup ribuan orang. Inilah kisah luar biasa tentang ketulusan, perjuangan, dan keajaiban doa seorang nenek sederhana. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa menembus batas nasib. Hujan deras mengguyur hutan lebat di pinggir desa terpencil. Petir menyambar, dan di tengah kegelapan itu, suara tangisan seorang anak kecil menggema. Seorang nenek tua bernama Mak Wati, yang tinggal sendirian di sebuah gubuk bambu tua, mendengar suara itu. Dengan membawa lampu minyak, ia berjalan pelan menembus hujan. Di balik semak basah, ia menemukan seorang bocah laki-laki berumur sekitar 5 tahun, menggigil dengan pakaian sobek dan wajah penuh lumpur. "Astagfirullah, anak siapa kau ini, nak?" bisik Mak Wati gemetar. Bocah itu hanya menangis. Ia tak mampu menjawab, hanya menunjuk ke arah jalan setapak, seolah keluarganya telah tiada di sana. Tanpa pikir panjang, Mak Wati membawanya pulang, membungkus tubuh kecil itu dengan kain lusuh dan memberi nama Raka. Hari-hari Raka dihabiskan membantu Mak Wati mencari kayu bakar dan menanam sayuran di belakang rumah. Meski miskin, Mak Wati selalu berkata, "Jangan pernah iri sama orang kota, nak. Yang penting kita jujur dan rajin, rezeki bakal datang sendiri." Raka tumbuh menjadi anak baik dan cerdas. Setiap kali ia melihat pesawat lewat di atas hutan, hatinya bergetar. Ia bermimpi bisa terbang jauh, keluar dari hutan dan melihat dunia. Suatu hari, Mak Wati jatuh sakit. Dengan tubuh kecilnya, Raka menempuh jalan jauh ke desa untuk mencari obat. Ia berjalan kaki puluhan kilometer hanya untuk membeli obat murahan. Sayangnya penyakit Mak Wati semakin parah. Di malam terakhirnya, ia memegang tangan Raka dan berbisik lirih. "Nak, kalau nanti nenek nggak ada, pergilah ke dunia luar. Jangan takut miskin. Ilmu dan kebaikan itu warisan paling mahal yang bisa nenek kasih." Air mata Raka jatuh. Malam itu menjadi malam terakhir Mak Wati. Setelah mengubur sang nenek di bawah pohon besar, Raka memutuskan pergi. Ia hanya membawa tas kain kecil, pisau peninggalan Mak Wati, dan tekad kuat untuk mengubah nasib. Di kota, hidup tidak mudah. Ia tidur di emperan toko, bekerja serabutan, mulai dari tukang parkir, cuci piring, hingga kuli angkut di pasar. Tapi setiap malam, ia belajar dari buku-buku bekas yang ditemukan di tempat sampah. Sampai suatu hari, pemilik warung tempatnya bekerja, Pak Surya, memperhatikan kecerdasan Raka. Ia membiayai sekolahnya hingga lulus SMA. Anak ini lain. Matanya punya semangat yang gak pernah padam. Setelah lulus, Raka bekerja di bengkel kecil. Dari situ, ia mulai mempelajari tentang mesin dan bisnis. Ia punya ide membuat alat pertanian sederhana yang bisa membantu petani desa bekerja lebih cepat dengan biaya murah. Ia mencoba menjual idenya ke investor, tapi banyak yang menolak. Namun, Raka tidak menyerah. Ia membuat prototipe sendiri dari besi bekas dan menjualnya ke satu petani tua, dan ternyata alat itu sukses. Berita menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, pesanan datang tak henti-henti. Dalam 5 tahun, Raka berhasil membangun perusahaan alat pertanian bernama Maktek, dinamai dari Mak Wati, sosok yang membesarkannya. Kini, Maktek menjadi perusahaan besar yang membantu ribuan petani di seluruh negeri. Raka diundang ke televisi, disebut sebagai anak hutan yang jadi miliarder. Meski sudah kaya, Raka tidak lupa asalnya.
Ia kembali ke hutan tempat ia dulu dibesarkan, membangun rumah singgah dan sekolah gratis untuk anak-anak yatim. Ia berdiri di depan makam Makwati, menaburkan bunga dan tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Nek, Raka sudah sampai di tempat yang nenek impikan. Semua karena doa dan kasihmu." Angin berhembus lembut, seolah membalas senyumnya. Di antara pepohonan, ia merasa Makwati masih ada, tersenyum bangga melihat cucunya kini menjadi orang besar yang rendah hati. Takdir bisa membawa kita ke tempat paling gelap, tapi kasih sayang dan kerja keras akan menuntun kita menuju cahaya. Kadang, doa seorang nenek tua di tengah hutan lebih kuat dari 1000 bintang di langit kota.